Assalamualaikum. Welcome to podcast kita. Yeay. Gua Melati. Gua Eca. Kali ini kita bakal bahas tentang Ramadan di rumah aja. Gimana nih Res, biar kita tetap semangat menghadapi Ramadan di rumah aja. Hashtag di rumah aja. Karena di karantina nih kita. Iya, Ramadan yang kita rasain tahun ini kan pasti beda banget ya teman-teman. Kita tarawih di rumah aja, ikut kajian di rumah aja. Pokoknya segala kita lakuin di rumah. Dari yang biasanya setiap tahun itu ramai ajakan bukber ya, tapi tahun ini sepi-sepi aja ya, karena kita bukbernya di rumah aja. Kali ini kita bakal bahas gimana sih kita semangat kita biar tetap keren di tengah pandemi corona. Soalnya di kota-kota besar di Indonesia sudah mengalami PSBB berskala besar nih Res, yang mengharuskan kita di karantina di rumah aja. Dan sebagian orang beranggapan kalau Ramadan kali ini tuh tidak bermakna Res. Jadi gimana caranya biar kita tuh tetap menjaga semangat gitu di tengah karantina Ramadan, yang kita tuh kayak bosen ibadah semuanya dilakukan di dalam rumah. Kita gak bisa itikaf, tarawihnya di rumah, kajian di masjid itu gak ada. Jadi gimana nih Res biar kita tetap menjaga semangat? Nah, yang pertama itu kita maknai dulu bahwa Ramadan itu ada atau nggak ada wabah itu tetap spesial. Meskipun tahun ini beda ya tentunya, tetap Ramadan itu jadi bulan utamanya umat Islam. Tetap jadi Ramadan yang penuh ampunan. Tetap kita, pahala yang kita lakukan itu tetap dilipat gandakan sama Allah. Nah, itu sih. Jadi kita tuh harus memaknai ya betapa pentingnya Ramadan gitu ya. Jadi semangat kita tuh nggak pernah habis. Jadi walaupun di rumah aja kita tetap beribadah dengan semaksimal mungkin, sekeren-kerennya, setotal-totalnya. Karena kita kan nggak punya jaminan ini ya, jaminan tiket bakal masuk surga. Jadi kita manfaatin di bulan Ramadan ini untuk melipat gandakan pahala. Oke, Masya Allah banget ya jawabannya. Jadi gue juga tetap semangat sih Res buat jalanin Ramadan, karena gue pengen Ramadan ini tuh menjadi Ramadan terbaik gue walaupun di rumah aja daripada Ramadan sebelumnya. Karena gue yakin sih Res, karena Allah menciptakan sesuatu itu pasti ada makna tersendiri gitu. Seperti halnya Allah menciptakan virus corona ini, pasti Allah punya maksud tersendiri, pasti ada hikmah dan rahmat yang akan kita rasakan setelah adanya virus corona ini. Tinggal kita gimana aja nyikapinnya dengan perspektif yang positif. Karena gue yakin kalau setiap ujian yang dialami oleh umat beriman itu adalah sebuah rahmat, bukan sebuah azab dari Allah. Masya Allah, bener banget teman-teman. Ya itu ya. Jadi semangat kita tuh harus tetap menggebu-gebu meskipun Ramadan di tengah pandemi. Ya tentu aja karena niat kita apa sih? Ramadan ini untuk meningkatkan takwa kita kan. Ya berarti harusnya Ramadan ini harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kita sikapin bareng-bareng dan bayangin aja, kalau seandainya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita yang gak bakal kita temuin di tahun depan. Jadi yuk semangat lagi ibadahnya. Dan jangan lupa ubah karantina time menjadi Quran time. Karena dalam surat Al-Baqarah juga dijelasin ya Res, ayat 183 sampai 187. Di ayat itu ngomongin ibadah yang harus dilakukan di bulan Ramadan, kayak ibadah spesialnya gitu loh Res. Apa itu? Nih, dalam ayat 183 surat Al-Baqarah dia ngomongin tentang puasa. 184 sampai 185 ngomongin bahwa Al-Quran itu diturunkan pada saat bulan Ramadan Res. Spesial banget. Iya. Dan 186 itu ngomongin bulan Ramadan ini sebagai bulan harapan, di mana Allah itu akan mengabulkan setiap doa hambanya Res. Nah, ayat terakhir nih 187 di dalam surat Al-Baqarah ngomongin itikaf. Jadi bisa dibilang ibadah yang kayak harus banget terus dilakukan di bulan Ramadan itu urutannya ada puasa, baca Al-Quran, berdoa, dan itikaf. Dan Al-Quran ini berada di urutan kedua. Berarti itu kayak
penting banget gak sih? Dan ya, dan apalagi sekarang kita di karantina kan, jadi semakin banyak waktu kita untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran kan tidak membutuhkan posisi kita lagi di mana kan ya. Iya, benar banget. Apalagi kalau kita sekarang lagi di rumah, pasti kesempatan kita, peluang kita untuk membaca Al-Quran itu harusnya lebih banyak, karena belum tentu juga nih bulan Ramadan tahun depan kita mungkin dipersibuk dengan urusan-urusan duniawi ya. Jadi harus dikenceng-kencengin nih baca Al-Qurannya, karena Allah tuh di bulan Ramadan juga Allah tuh mempermudah gitu kayak seluruh aktivitas ibadah kita. Soalnya gue tipikal orang yang nggak suka baca Al-Quran. serius. Jadi hampir setiap baca Al-Quran itu setelah sholat maghrib doang, guys. Dan itu pun selembar doang, dan ngerasa capek banget. Tapi pas bulan Ramadan, gila, Masya Allah banget, Allah menunjukkan rahmatnya, menurunkan rahmatnya pada gue. Masya Allah, mantap. Jadi hampir setiap sholat gue selalu baca Al-Quran, dan setiap hari pun bisa jadi lebih dari 1 juz gitu, guys. Dan hebatnya lagi bulan Ramadan, Allah melipat gandakan gak sih? Iya, benar banget, kan pahala yang kita dapatin tuh dilipat gandakan ya, Allah janji kalau di bulan Ramadan. Nah, terus juga ibadah yang gue lakuin di bulan Ramadan ya, tentu tarawih di rumah kan, karena tarawih itu sebagai latihan untuk merutinkan sholat malam kita nih. Jadi misal teman-teman gak biasa sholat malam di hari-hari biasa, mumpung di bulan Ramadan dirutinkan nih sholat malamnya. Kita langitkan doa-doa terbaik kita di bulan Ramadan, karena Allah itu maha mendengar ya. Jangankan doa-doa kita di hari biasa, jangankan di bulan Ramadan, doa-doa kita di hari biasa aja tuh Allah kabulkan, apalagi doa yang dilangitkan di tengah malam di bulan Ramadan. Masya Allah, pasti deh mustajab insya Allah. Dan Allah juga menjanjikan itu pada saat bulan Ramadan, pintu langit 7 tuh terbuka jeblok gitu, Mas. Gila, Mas. Jadi setiap detik, setiap menit dalam 30 hari selama Ramadan, doa kita itu benar-benar mustajab gak sih, Res? Jadi sering-sering deh berdoa, biar apapun keinginan kita insya Allah bakalan Allah kabulin, karena Allah itu sangat suka banget sama hambanya yang meminta dan memohon kepadanya. Asik. Oke. Jadi kalau bisa Ramadan kali ini kita harus dikenceng-kencengin ibadahnya, karena kita isi waktu ya. Iya, jangan waktunya. sekedar membunuh waktu terus habis aja tahu-tahu buka puasa gitu. Bedakan antara mengisi waktu dengan membunuh waktu. Kalau membunuh waktu itu ya kita isi aja dengan hal-hal sekenanya, tapi kalau mengisi itu kita isi Ramadan kita dengan hal-hal bermakna gitu. Iya benar. Dan kita semua pasti pengen ngambil peluang kan ya di bulan yang penuh berkah ini, untuk menjadi untuk mengupgrade diri kita tuh menjadi lebih baik lagi. Dan gue pun begitu, karena cuma di bulan ini Allah itu benar-benar melipat gandakan semua pahala kita, dan Allah itu mempermudah seluruh ibadah kita kepadanya. Itu, Res. Ya. Bahkan Allah ini gak sih menyiapkan satu malam yang sangat spesial banget, malam Lailatul Qadar. Malam Nuzulul Quran ya, dimana kata Allah itu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah gimana guys, lebih baik dari 1000 rembulan. Keren banget. Jadi sayang banget kalau tahun ini kita gak kejar tuh berkahnya Nuzulul Quran. Makanya di tiap-tiap malam, apalagi terutama ya 10 malam terakhir, itu kita benar-benar kita genjot terus ibadahnya, kita kencengin, dan gak boleh kendor tentunya. Nah itu juga salah satu motivasi kita sebagai muslim untuk terus semangat dan istiqomah dalam beribadah, karena untuk mendapatkan satu malam itu, Res. Dan Allah tuh menjamin gitu kalau kita tuh berhasil mendapatkan itu dengan mempersembahkan seluruh hati dan jiwa kita hanya kepada Allah. Ketenangan jiwa sama kita tuh kayak tenang banget gitu, tenang banget. Dan gue tuh pengen dapetin ketenangan jiwa tersebut, karena gue pengen pas Ramadan berakhir gue masih merasakan ketenangan dan kesudahan Ramadan itu tuh masih terasa. Iya benar banget. Terus jadi
kasus corona atau pandemik dan wabah yang terjadi di dunia ini nih gak akan sama sekali ngurangin ampunan Allah gitu di bulan Ramadan ini. Ampunan Allah itu tetap berlimpah, jadi kita gak perlu khawatir dengan adanya corona ya. Langitkan aja doa-doanya, hujani saja Ramadan ini dengan ibadah terbaik kita. Nah, karena sekarang kita di rumah aja, jadi seluruh aktivitas kuliah, kerja juga di rumah aja. Nah, gimana caranya isi biar Ramadan kita tuh berbeda gitu dan tetap produktif untuk kegiatan sehari-hari kita. Kita berdua di rumah aja pun tetap menjalankan kuliah online gak sih? Ya, Hashtag kuliah online. Mungkin teman-teman juga banyak yang kerja dari rumah, kemudian ada mengajar dari rumah ya. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang akhirnya dilakukan di rumah atau di kosan. Nah, itu juga salah satu biar Ramadan kita tetap produktif. Jadi nggak cuma tidur doang gitu. Ya walaupun tidur itu ibadah, tapi alangkah baiknya kalau waktu kita diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Contohnya kayak belajar, kuliah online. Itu salah satu kegiatan yang ya termasuk ibadah juga karena kegiatannya bisa mendatangkan kita ilmu baru nggak sih, insight baru dari apa yang kita ambil dari kuliah online. Bener banget. Terus Ramadan itu kan sebagai kesempatan bagi kita untuk memupuk kebiasaan-kebiasaan baik itu. Kebiasaan-kebiasaan baik yang jarang kita lakuin di luar bulan Ramadan, kita lakuin dan kita rutinkan di Ramadan. Jadi after Ramadannya itu ngefek gitu. Kayak kita tuh masih terbiasakan melakukan hal-hal baik yang di bulan Ramadan. Masya Allah, semoga kita jadi orang-orang yang ini ya beruntung. Istiqomah. Ya, amin. Amin ya Allah, amin. Semoga ya teman-teman juga di rumah semangat terus ibadahnya dan jangan kendor ya. Jangan kendor, jangan malas juga, jangan tidur mulu. Jangan nonton YouTube. Kurangin rebahan. Nonton YouTube gak apa-apa sih. Kajian-kajian kan banyak ya bermanfaat. Oh iya benar juga. Ya, jadi harus nonton sesuatu yang mendapatkan faedah buat diri kita sendiri. Tinggalkanlah segala sesuatu yang tidak bermanfaat gitu. Udah mulai fokus aja. Kita fokus mempersembahkan amalan terbaik kita di Ramadan tahun ini. Oh iya benar banget. Dah. Jadi mau bagaimanapun Ramadan tahun ini ya, yang namanya Ramadan tetaplah istimewa gitu. Meskipun rasanya agak beda, Ramadan tetap menyimpan segudang berkah gitu. Yang sayang banget kalau kita nggak dapetin berkah itu. Iya benar banget. Jadi tergantung perspektif kita masing-masing ya. Kalau menjalankan Ramadan itu walaupun nggak ada pandemi itu tetap spesial Ramadan kita. Iya. Asalkan kita isi Ramadan kita dengan sesuatu yang bermanfaat dan kencengin juga ibadahnya. Sama, jangan matikan bulan Ramadanmu. Maksudnya, ayo kita bareng-bareng menghidupkan Ramadan kita dengan yang tadi, amalan-amalan terbaik versi kamu. Iya benar banget. Boleh kita review lagi gak sih apa yang harus kita lakukan di Ramadan tadi? Iya boleh. Boleh. Pertama, kita harus tadi ya menyikapi atau mengubah sudut pandang kita bahwa Ramadan tetaplah bulan spesial di antara bulan-bulan lainnya. Bulan paling spesial, paling istimewa, paling keren pokoknya, yang harus kita maksimalin dari bulan-bulan lainnya. Dan yang kedua, kita tuh harus kencengin baca Al-Qur'annya, karena Ramadan juga salah satu bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Jadi kita harus banyak-banyakin baca Al-Qur'an biar Ramadan kita semakin berkah. Benar banget. Yang ketiga, kita anggaplah Ramadan kita yang kita masih diberi kesempatan rasain tahun ini nih sebagai Ramadan terakhir kita. Nah, terus juga jadikan Ramadan sebagai ajang untuk kita terus belajar gitu. Jangan malas belajar karena mentang-mentang kita lagi puasa lemes. Jadi kitanya malas. Jadi teruslah belajar, teruslah kuliah online, bekerja di rumah aja. Ya, itu sih. Jadi setiap yang Allah kasih ke kita itu adalah modal, termasuk waktu dan kesehatan. Jadi kalau kita Ramadan ini masih punya kesempatan dan kesehatan, ya jangan sia-siain modal yang Allah berikan. Modal yang Allah berikan itu kita olah sebaik mungkin untuk jadi ibadah kepadanya. Iya benar banget. Ya, mungkin segitu aja teman-teman ya. Teman-teman semangat terus Ramadannya. Semoga kita sama-sama dapat ampunan dan berkah di Ramadan tahun ini. Amin. Dan semoga kita bisa dipertemukan dengan
Ramadan tahun depan. Amin ya Allah, amin. Dan semoga kita merasakan hari kemenangannya gitu. Ya, amin. Amin. Ya. Oke, sekian dari kita berdua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau yang menyinggung perasaan ya. Iya, mungkin ada sesuatu yang salah ya. Kita masih belajar teman-teman, maafin banget. Oke, sekian dari Melati dan Retsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.